Selamat pagi, salam dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi dalam Renungan Harian Masa Biasa Natal, Kamis 4 Januari 2024, di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada channel Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari surat pertama Yohanes bab 3 ayat 7-10 dan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42 yang akan membingkai seluruh renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berdirilah Yohanes di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka mengikuti. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Yesus berkata, "Mari dan lihatlah." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Apa yang kamu cari? Mari dan lihatlah." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar berkisah tentang Yohanes yang berdiri di tempat di mana ia membaptis orang bersama kedua muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, ia pun berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid yang mendengar kata-kata Yohanes itu pun segera meninggalkan dia dan pergi mengikuti Yesus. Melihat sikap kedua murid Yohanes yang demikian, tentu membangkitkan sejuta tanya dalam diri kita. Kok bisa ya? Yohanes kan hanya bilang, "Lihatlah anak domba Allah." Kalimat ini mengandung makna bahwa Yohanes yang sudah mengenal Mesias atau Kristus yang artinya penyelamat. Ia pun segera memberitahukan kepada kedua muridnya bahwa orang yang sedang lewat itu adalah Mesias yang dinantikan orang Israel. Tapi anehnya,
kedua murid itu tanpa minta izin kepada Yohanes terlebih dahulu sebagai murid, mereka segera meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kira-kira apa yang menarik dari Yesus sehingga kedua murid Yohanes itu langsung mengikuti dia? Jawaban setiap kita pun tentu akan berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah bahwa Yesus memiliki daya dan kekuatan yang sangat memikat hati kedua murid Yohanes. Karena dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 4. Ketika Yesus tahu bahwa kedua murid Yohanes sedang mengikuti dia, ia pun berpaling kepada mereka dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka pun menjawab Yesus dengan menyapanya, "Rabi," serta bertanya, "Di mana engkau tinggal?" Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, di sini kita temukan keanehan baru. Yesus yang baru saja diikuti disapa guru, padahal mereka belum menjadi muridnya. Karena dalam dunia keyahudian seseorang disebut guru kalau ia sudah punya murid, atau sebaliknya, murid itu selalu ada bersama dia. Jawaban kedua murid itu menunjukkan bahwa Yesus pribadi yang menarik dan memiliki daya pikat yang sangat kuat. Maka Yesus memberi jawab atas pertanyaan keduanya dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, jawaban Yesus ini adalah sebuah jawaban yang bijaksana. Agar tidak mengecewakan kedua murid itu, ia mengajak mereka untuk melihat di mana dia tinggal. Mereka pun langsung mengikutinya dengan mendatangi dia dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu juga mereka datang dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu mereka mengikuti dan tinggal bersamanya adalah jam 4 sore waktu Yahudi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kedua murid Yohanes yang mendengar kata-kata Yohanes mengikuti Yesus pertama-tama adalah Andreas. Ia lalu bertemu Simon saudaranya dan berkata bahwa dia telah menemukan Mesias. Ia pun membawa Simon kepada Yesus. Yesus kemudian melihat dan langsung tahu akan kepribadian Simon dan berkata kepadanya, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kisah ini boleh dibilang kisah yang sungguh luar biasa dan menarik bagi kita. Mengapa? Karena Yesus sungguh menjadi terang manusia dan memberi hidup kepada manusia. Maka meskipun Yohanes hanya memperkenalkan dia kepada kedua muridnya dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," mereka segera meninggalkan dia. Pertanyaan untuk kita yang adalah murid Yesus, karena rahmat permandian yang telah kita terima dan saat ini kita baru saja merayakan pesta kelahiran Yesus Kristus. Apakah Yesus sungguh menjadi terang bagi hidup kita dan telah membuat kita selalu mau berjumpa dengan Dia dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani di tengah daya tarik dunia yang menjanjikan kesenangan-kesenangan duniawi yang terus saja menggoda saat ini? Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, semoga Yesus selalu menjadi pilihan utama bagi kita, karena dalam Dia ada hidup dan Dia adalah terang manusia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menghadirkan Yesus ke dalam dunia dan menjadi terang bagi dunia. Semoga dalam terangnya kami semakin mampu mengenal Engkau dan percaya kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai hari ini, dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.